Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok pertama ingin menyampaikan materi kita tentang strategi pemasaran, segmentasi, targeting, dan positioning. Ini masih berhubungan dengan marketing mix paket. Yang pertama, segmentasi pasar adalah proses membagi pangsa pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih kecil dan homogen berdasarkan karakteristik, kebutuhan atau perilaku serupa. Maka strategi pemasaran efektif atau penting dalam pemasaran karena untuk mendapatkan wawasan halal dengan kebutuhan preferensi dan motivasi segmen yang berbeda. Pertama, mengoptimalkan sumber daya dan mengarahkan upaya pemasaran ke segmen yang paling menjanjikan dan mengurangi kebosanan. Kedua, mengembangkan produk relevan, menciptakan produk atau layanan yang secara spesifik memenuhi kebutuhan segmen tertentu, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan pengalaman yang lebih personal dan relevan bagi segmen itu. Lanjut ke slide. Ya, slide kedua, apa itu segmentasi pasar dan mengapa sangat penting? Secara sederhana, segmentasi pasar atau market segmentation adalah proses membagi pasar konsumen bisa dan beragam atau bisa dipecah menjadi kelompok-kelompok pembeli yang lebih kecil dan homogen. Berdasarkan karakteristik tersebut, kebutuhan dan respon yang serupa terhadap kebutuhan pemasaran, setiap segmen yang terciptakan akan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Yang pertama, relatif sama dan akan merespon program pemasaran. Yang pertama ada produk, harga, promosi, dan tempat. Ini masih berkaitan sama marketing mix paket. Dengan cara yang hampir sama ini, definisi menurut ahli Kotler dan Armstrong, segmentasi pasar adalah pembagian sebuah pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli dengan keinginan, karakteristik atau perilaku yang berbeda-beda, yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang terpisah. Mengapa segmentasi pasar itu penting untuk pembisnis? Karena pada dasarnya bersifat auto-regulate atau berkelompok. Tanpa segmentasi ini, Anda akan mencoba menjual produk yang sama pada semua orang, yang pada akhirnya akan menjadi tidak efektif dan membuang biaya. Segmentasi pasar sangat penting karena memberikan fokus dan efisiensi dan keunggulan kompetitif bagi bisnis. Pertama, kita memahami pelanggan yang lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena memiliki pelanggan atau lengkap, perusahaan dapat memahami kebutuhan atau kebutuhan konsumen dan perilaku pelanggan yang memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, mengoptimalkan sumber daya. Dengan memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, perusahaan dapat mengembangkan produk yang lebih relevan sesuai dengan kebutuhan pasar. Ketiga, mengembangkan produk yang relevan. Keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan memahami pelanggan, dengan lebih memahami pelanggan yang lebih baik, produk yang relevan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan yang pada akhirnya dapat meningkatkan loyalitas terhadap konsumen dan meningkatkan pendapatan perusahaan juga. Selanjutnya slide ketiga, mengenali target pasar Anda, teknik dan kriteria targeting. Setelah membagi pasar menjadi kelompok-kelompok homogen melalui segmentasi, langkah strategis berikutnya adalah targeting. Targeting adalah proses di mana sebuah bisnis secara seksama memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dilayaninya. Ini adalah keputusan penting karena akan menentukan alokasi sumber daya pemasaran dan seluruh fokus bisnis. Faktor kunci dalam keputusan targeting pemilihan target pasar tidak sekedar memilih segmen terbesar,
tapi harus didasarkan pada evaluasi pertemuan terhadap 4 kriteria utama. Yang pertama, ukuran potensi pertumbuhan segmen. Bisnis perlu menilai ukuran segmen saat ini dan proyeksi pertumbuhannya di masa depan. Segmen yang besar atau tumbuh cepat seringkali menarik, tetapi mungkin juga menarik banyak pesaing. Dan yang kedua, daya tarik struktural segmen. Ini melibatkan analisis lingkungan kompetitif dalam segmen tersebut. Faktor-faktor yang dipertimbangkan meliputi tingkat persaingan. Segmen yang sudah sangat jenuh dapat mengurangi potensi profitabilitas. Kekuatan tawar pembeli. Jika pembeli memiliki daya tawar yang tinggi, mereka dapat menekan harga, mengurangi margin keuntungan. Ancaman produk substitusi, potensi produk atau layanan lain yang dapat memenuhi kebutuhan segmen. Dan yang ketiga, tujuan dan sumber daya perusahaan. Target pasar yang dipilih harus selaras dengan tujuan, jangka panjang perusahaan dan filosofi merek. Bisnis harus memastikan mereka memiliki sumber daya dan kapabilitas yang diperlukan untuk bersaing secara efektif dan berkelanjutan dalam segmen tersebut. Dan yang keempat, kemampuan untuk melayani segmen secara efektif. Apakah perusahaan dapat memberikan nilai superior dibandingkan pesaing? Ini adalah tentang membangun keunggulan kompetitif yang nyata dan berkelanjutan dalam melayani segmen yang dipilih. Pendekatan strategis dalam targeting bisnis dapat mengadopsi 3 pendekatan utama untuk melayani pasar yang mereka targetkan. Yang pertama, pemasaran tanpa diferensiasi. Strategi ini memperlakukan seluruh pasar sebagai satu segmen tunggal. Bisnis fokus pada kebutuhan umum pelanggan, bukan perbedaan mereka, dan menawarkan satu bauran pemasaran yang termasuk produk, harga, atau promosi yang sama untuk semua orang. Contohnya produk komoditas dasar. Yang kedua, pemasaran terdiferensiasi. Nah, strategi ini di mana bisnis memutuskan untuk menargetkan beberapa segmen yang berbeda. Mereka merancang tawaran pemasaran, misalnya produk yang sedikit berbeda, harga yang berbeda, dan pesan promosi yang berbeda, yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan unik dari setiap segmen yang ditargetkan. Contohnya, perusahaan mobil yang menawarkan sedan ekonomis, SUV mewah, dan truk off-road. Dan ketiga, pemasaran terkonsentrasi. Strategi ini fokus pada melayani satu atau beberapa segmen yang sangat spesifik, meskipun risikonya lebih tinggi karena bergantung pada segmen yang terbatas. Bisnis dapat mencapai posisi pasar yang sangat kuat dan menjadi ahli dalam melayani kebutuhan spesifik segmen tersebut. Contohnya, perusahaan yang hanya membuat perangkat lunak berpotensi khusus untuk industri manufaktur skala kecil. Memiliki strategi targeting yang tepat adalah langkah vital untuk memastikan bahwa upaya pemasaran Anda menghasilkan pengembalian yang maksimal dan mengarahkan fokus kepada yang paling menjanjikan dan selaras dengan kekuatan inti bisnis Anda. Cukup sekian dari saya. Nah, lanjut, Ready. Oke, selanjutnya adalah membangun keunggulan kompetitif melalui positioning. Positioning adalah bagaimana kita ingin produk atau merek kita dipersepsikan oleh target pasar, terutama dibandingkan dengan para pesaing. Intinya, positioning membantu menciptakan identitas unik di benak konsumen. Di sini ada 3 tahap dalam melakukan positioning. Langkah pertama adalah mengidentifikasi titik perbedaan. Di sini kita mencari apa yang membuat produk atau merek kita berbeda dan lebih baik dari pesaing. Perbedaan ini bisa berupa fitur unik, manfaat tambahan, kualitas lebih baik, harga lebih menarik, atau pengalaman pelanggan yang lebih memuaskan. Tanpa perbedaan yang jelas, produk kita akan sulit menonjol di pasar. Selanjutnya adalah menciptakan pernyataan positioning. Pernyataan positioning ini harus jelas, singkat, dan menggambarkan nilai inti produk kita. Melalui pernyataan positioning, kita memberitahu target pasar mengapa produk kita adalah pilihan terbaik dibanding alternatif lain. Selanjutnya adalah mengomunikasikan positioning. Semua elemen bauran pemasaran produk, harga, promosi, hingga distribusi harus mencerminkan pesan yang sama.
Konsistensi ini akan membantu konsumen lebih mudah mengenali identitas dan nilai dari merek kita. Dengan positioning yang kuat dan konsisten, perusahaan dapat menarik pelanggan yang tepat dan bahkan menggunakan harga premium. Yang selanjutnya itu adalah ada contoh kasus dan penerapan STP dalam industri. Yang pertama itu adalah STP yang ada di Starbucks. Segmentasi Starbucks melakukan segmentasi pasar dengan membagi konsumennya ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Dari sisi demografis, Starbucks menyasar masyarakat perkotaan berusia 25 sampai 45 tahun yang memiliki penghasilan menengah ke atas. Dari sisi psikologis, mereka adalah orang-orang yang menghargai kualitas kopi premium, suka suasana nyaman dan butuh konektivitas seperti wifi. Dari sisi perilaku, mereka cenderung mencari tempat yang bisa dipakai untuk bekerja, bersantai dan bertemu teman. Jadi Starbucks tidak hanya menjual kopi, tetapi juga menjual suasana dan gaya hidup. Yang selanjutnya ini ada targeting dari Starbucks. Ini adalah setelah melakukan segmentasi Starbucks menentukan target pasarnya. Target utama mereka adalah profesional muda dan mahasiswa, termasuk pekerja kreatif, freelancer dan komunitas profesional. Segmen ini membutuhkan yang disebut sebagai tempat ketiga, tempat selain rumah dan kantor untuk bekerja, nongkrong atau sekedar chat. Starbucks memahami kebutuhan ini dan menyesuaikan layanan serta fasilitasnya untuk memenuhi kenyamanan target pasar tersebut. Selanjutnya dari positioning Starbucks. Dalam hal positioning, Starbucks memposisikan dirinya bukan hanya sebagai kedai kopi, tetapi sebagai brand gaya hidup. Starbucks menawarkan apa yang mereka sebut Starbucks Experience, yaitu kombinasi dari kopi premium, desain interior yang nyaman, musik yang menenangkan, dan pelayanan yang personal. Semua elemen ini membuat konsumen merasa bahwa Starbucks adalah tempat yang cocok untuk menikmati momen mereka. Dengan kata lain, nilai utamanya bukan hanya kopi, tetapi pengalamannya. Yang kedua ada contoh kasus yang ada di Disney. Segmentasi Disney, untuk Disney segmentasinya cukup unik karena mereka menargetkan kelompok yang berhubungan dengan hiburan keluarga. Dari sisi demografis, segmen utamanya adalah keluarga dengan anak-anak kecil dan pasangan muda. Dari sisi psikografis, mereka adalah orang yang menyukai hiburan fantasi, cerita dan karakter imajinatif. Selain itu, Disney juga menyasar penggemar Disney dari segala usia, termasuk remaja dan orang dewasa yang menggemari karakter ikonik mereka. Targeting Disney adalah keluarga yang ingin menikmati liburan yang aman, seru, dan penuh keajaiban. Disney memahami bahwa keluarga menginginkan pengalaman yang bisa dinikmati semua anggota, dari anak kecil hingga orang dewasa. Oleh karena itu, wahana, parade, pertunjukan, hingga interaksi dengan karakter dirancang untuk menciptakan pengalaman liburan yang menyenangkan dan tak terlupakan. Fokus utamanya adalah menciptakan momen ajaib yang mengumpulkan seluruh keluarga. Positioning Disney memposisikan diri sebagai happiest place on earth atau tempat paling bahagia di dunia. Positioning ini terlihat dari pengalaman yang diberikan taman bermain yang imersif, karakter ikonik seperti Mickey dan Disney Princess, cerita yang menyentuh hingga wahana modern yang membawa pengunjung ke dunia fantasi. Semua ini membentuk citra bahwa Disney bukan hanya taman hibur, tetapi suatu pengalaman magis yang hanya bisa ditemui di Disney. Inilah yang membuat Disney bertahan sebagai brand hiburan keluarga paling kuat di dunia. Selanjutnya ada di kesimpulan. Dari dua contoh ini kita bisa melihat bahwa SDP sangat penting untuk membangun brand yang kuat. Starbucks dan Disney sama-sama sukses karena mampu, yang pertama ada membagi pasar mereka dengan jelas, segmentasi, memilih segmen yang paling potensial, yaitu yang disebut targeting. Yang ketiga ada di
memilih segmen yang paling potensial targeting, membangun persepsi, dan yang ketiga ini ada positioning, membangun persepsi dan pengalaman yang kuat di benak konsumen. Saya rasa ini aja yang dari kelompok kami sampaikan. Ada pertanyaan dari teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Langsung nomor 1. Kalau kita lihat dari perkembangan konsep pemasaran dari dulu sampai sekarang, sebenarnya perubahan kebutuhan konsumen itu dilihat kelihatan di bagian mana aja sih? Kalau kita lihat dari perkembangan konsep pemasaran dari dulu sampai sekarang ya, sebenarnya perubahan kebutuhan konsumen itu kelihatan di bagian mana aja sih? Oke. Ada sih. Iya. Oh, jawab pertanyaan dari Andika yang menanyakan kalau dilihat dari konsep kalau dilihat dari perkembangan konsep pemasaran dari dulu sampai sekarang, sebenarnya perubahan kebutuhan konsumen itu kelihatan di bagian mana aja sih, ya kan? Iya. Oke. Kalau kita melihat perkembangan konsep pemasaran dari masa ke masa itu mulai dari produksi konsep, produk konsep, selling konsep, marketing konsep sampai societal dan digital marketing. Perubahan kebutuhan konsumen terlihat di beberapa bagian besar sebagai berikut. Yang perubahan yang paling kelihatan itu ada fokus kebutuhan dari butuh produk tersedia, produk berkualitas, pengalaman dan value. Yang kedua itu ada cara membeli. Konsumen kini ingin lebih cepat, mudah dan praktis. Ya, oke. Yang ketiga itu informasi dan kepercayaan. Konsumen butuh transparansi, review jujur dan bukti kualitas. Oke. Yang keempat itu ada personalisasi. Produk atau layanan harus bisa disesuaikan dengan preferensi individu. Yang kelima itu kesadaran sosial dan lingkungan. Konsumen makin peduli sustainability dan etika brand. Yang keenam itu interaksi dengan brand, hubungan berubah dari satu arah, dua arah, media sosial, feedback, komunitas. Itu saya sudah berjawab. Good answer. Cukup. Ya. Sudah. Apakah ada perusahaan yang salah memilih target pasar? Berikan saya contoh nama perusahaan tersebut dan apa dampaknya perusahaan tersebut salah memilih target pasar. Selanjutnya, Tiara yang tentang perusahaan yang salah memilih target pasar dan contohnya juga sekaligus dampaknya bahwa perusahaan tersebut salah memilih target pasar. Ada perusahaan yang dinilai kurang tepat dalam memilih tempat atau beradaptasi dengan target pasar tersebut. Salah satu contohnya itu adalah kayak Tupperware. Tupperware di era zaman sekarang kan kayak gini sini contohnya. Itu model penjualannya pusang-pusang kan. Lebih sekarang banyak yang pakai tambah tuku, apalagi yang ini kita nih yang legal kan, kayak gitu. Nah, jadi target pasarnya sempit di berbagai tempat gitu, kayak model ini kan dari sebelumnya melarikan ibu rumah tangga kan, tapi sekarang kan pangsa pasarnya kebanyakan terus ke semua orang kan, yang apalagi yang gagal pasar adalah kehilangan kepercayaan juga sih, kepercayaan peminatnya berkurang dan seberang isu yang relevannya adalah kalau juga nilai kurang atau kurang tahu bersaing gitu sama produk lain. Sekarang banyak ini kayak dia bagus buat cuman kalau persaingan aja biar ada di sini. ya sih dua itu. Nah, contohnya itu dari ini Tupperware itu. Jadi dampaknya cuma kalau dominan Iya. Ya karena kan mangsa pasarnya nggak terlalu lama, karena banyak pesaing juga kan sama brand-brand yang sekarang. Apa perbedaan utama konsep pemasaran
Jelaskan perbedaan strategi promosi antara bisnis yang berorientasi produk dan bisnis yang berorientasi jasa. Orientasi produk dan orientasi jasa. Iya. Orientasi apa orientasi? Orientasi. Pertanyaannya perbedaan strategi promosi antara bisnis yang berorientasi produk dan bisnis yang berorientasi jasa. Bisnis produk itu mempromosikan apa yang dijual dalam bentuk fitur, kualitas dan keunggulan produk. Karena produknya terlihat, promosi memakai foto, video, demo, dan detail spesifikasi. Dan untuk yang bisnis jasa itu mempromosikan pengalaman dan hasil layanan atau kepercayaan, reputasi dan kemampuan penyedia jasa. Karena jasa tidak bisa dilihat. Promosi mengandalkan testimoni, portofolio, garansi dan cerita keberhasilan pelanggan. Nah, perbedaan utamanya produk menunjukkan fitur barang, sedangkan jasa menunjukkan kualitas pelayanan dan kepercayaan. Apa? Fitur barang. Ya. Fitur barang. Ya kayak tambahan aksesoris gitu, kayak itu misalkan ada botol, ada tutupnya, kemasan ini kemasan bahan. Apa sih? Kayak botol ada tutupnya. Barang itu kayak misalkan di tadi kan ada apa sih pertanyaan itu jasa sama produk ya. Nah kalau di jasa kan nggak ada barang tuh ya. Dia itu cuma kayak apa sih misalkan kayak jasa ekspedisi lah kalau itu kan pasti kita taunya itu dari kayak kepuasan pelanggan, misalkan tepat waktu atau apa gitu. Ya kalau misalkan fitur barang itu dia ada karakteristiknya tersendiri atau sifat khusus yang dimiliki satu produk kayak gitu misalkan itu disebut fitur barang. Kayak foto yang ada tutupnya. Betul. Ya itu botol contohnya. Tiba-tiba botol ada tutupnya. Contohnya kan yang muncul contohnya ada botol pasti ada tutup, agak ada. Jelas. Mau kayak gini nggak debat? Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,